Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria. Saya siswa dari STAI Ma'arif Bumtok semester 1. Puji syukur yang saya sampaikan karena atas karunia Allah lah saya dapat memaparkan atau menjelaskan tentang materi yang telah dipelajari di semester 1 dengan pembina atau dosen Nur Aisyah tentang mata kuliah Pendidikan Akidah, Ulumul Quran, dan Ulumul Hadis. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah materi pendidikan akidah tentang aliran-aliran af'al al-ibad. Di sini ada pengertiannya. Af'al al-ibad ialah perbuatan manusia dalam hubungannya dengan perbuatan Tuhan. Af'al al-ibad merupakan suatu fungsi dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Tatkala para ulama kalam berselisih dengan menentukan fungsi dari perbuatan manusia tersebut, apakah dengan kodrat dan idrat. Manusia merupakan orang yang mempunyai hak untuk menentukan pekerjaan apa yang disukai maupun tidak. Walaupun demikian, tujuan para ulama adalah sama, yaitu untuk menimbulkan atau membulatkan keyakinan kepada kudrat dan idrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada aliran-aliran af'al al-ibad. Yang pertama adalah Khawarij. Kaum Khawarij adalah kaum yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Pemimpin golongan Khawarij adalah Abdullah bin Wabah ar-Rasyidi, di mana pemikiran aliran Khawarij adalah hukum Allah harus ditegakkan. Mereka yang melanggar hukum Allah dianggap sudah keluar dari agama Islam atau kafir. Kemudian kaum Khawarij berpendapat bahwa pemerintah yang sah adalah sistem khalifah dengan kepala negara yang dipilih secara bebas oleh umat Islam. Kelompok ini diterangkan di Google yang saya cari, yaitu kelompok yang pertama aliran yang sesat. Kemudian yang kedua ada aliran Syiah. Aliran Syiah merupakan salah satu ajaran agama atau aliran terbesar dalam Islam. Islam Syiah adalah aliran yang meyakini hanya keturunan Nabi Muhammad yang pantas menjadi khalifah. Syiah meyakini bahwa Rasul Islam adalah Nabi Muhammad yang menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penerus pemimpin Islam. Aliran ini dianggap aliran yang benar. Kemudian di sini ada aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Tokoh utama di sini adalah Ja'ad bin Dirham dan Jam bin Syafwan. Aliran ini dianggap sesat. Kemudian ada aliran Qadariyah. Qadariyah diartikan sebagai aliran yang percaya bahwa segala tindakan atau perbuatan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini sangat bertolak belakang dengan aliran Jabariyah. Aliran ini mempunyai pikiran yakni tidak percaya akan hadirnya takdir. Manusia menentukan takdirnya sendiri bukan oleh takdir Tuhan. Kemudian Tuhan hanya mengetahui peristiwa setelah peristiwa itu terjadi. Di sini dijelaskan bahwa paham Qadariyah adalah penyimpangan dalam agama Islam. Kemudian di sini ada aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah golongan moderat berperan bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal di dalam neraka. Karena menurut golongan ini, iman adalah pengetahuan tentang Allah dan Rasulnya, serta iman tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Di sini tertulis bahwa aliran ini merupakan aliran yang sesat. Kemudian ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berpandangan bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dan menentukan kehendak dan perbuatannya karena Tuhan tidak absolut dalam kehendaknya, dan Tuhan mempunyai kewajiban berlaku adil, berkewajiban menepati janji, dan berkewajiban memberikan rezeki. Kemudian yang terakhir ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran ini adalah kelompok tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat di dunia dan akhirat. Ini merupakan aliran yang benar. Dan kesimpulannya adalah dari pembelajaran ini kita dapat memahami bahwa aliran af'al al-ibad terpecahkan
dan terdiri dari beberapa golongan. Dari golongan tersebut ada yang salah dalam menafsirkan tentang kodrat dan idarat Allah, dan ada juga golongan yang berpersangka baik dengan apa yang mereka dapat dengan ketentuan Allah. Kemudian materi yang kedua yaitu ulumul Quran. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang ingin disampaikan kepada manusia. Langsung saja kita bahas fungsi yang pertama yaitu Al-Huda, yaitu petunjuk. Dalam fungsi Al-Huda ada 3 posisi. Fungsinya sebagai petunjuk yaitu Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian fungsi yang kedua Al-Furqan, yaitu pemisah, memisahkan antara yang hak dan batil, atau antara perilaku yang benar dan perilaku yang tidak benar. 3 ada al-syifa atau obat, yang artinya membaca Al-Quran bisa didapat sebagai obat atau penenang hati. Yang keempat ada al-mau'izah, artinya adalah nasihat bagi orang-orang yang bertakwa, yang artinya di sini terdapat di dalam Al-Quran berbagai nasihat dalam suatu peristiwa atau semua solusi dari masalah manusia. 5 ada zukri. Zukri artinya menyebutkan atau peringatan. Di sini artinya adalah peringatan bagi orang yang takut pada Allah, peringatan bagi orang yang menempuh jalan Allah, peringatan ke semesta alam atau seluruh manusia. Keenam sebagai rahmat, yang artinya di sini rahmat sebagai belas kasihan atau belas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah menunjukkan sebagian mukjizatnya kepada umat manusia. Yang lebih penting lagi, fungsi Al-Quran yaitu sebagai sumber ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, ilmu sejarah Islam, ilmu pendidikan Islam. Kemudian di sini langsung yang terakhir, materi yang terakhir, ulumul hadis. Di sini saya membahas atau paparkan tentang kedudukan hadis. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, takrir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan Nabi Muhammad. Dan hadis ini memiliki pahala sunnah bila dikerjakan dan tidak berdosa bila tidak dikerjakan. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, hadis qauliyah, yaitu ucapan. Di sini dijelaskan bahwa hadis Rasulullah yang diucapkan dalam beberapa tujuan dan persuasi atau situasi. Misalnya kayak apabila manusia mengerjakan ini, maka manusia akan ini. Bila membaca surah ini, manusia kelak dalam akhirat akan mendapatkan balasan seperti ini. Gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti pekerjaan, melakukan sholat 5 waktu dengan tata cara dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaan pengadilan dengan satu saksi atau sumpah dari pihak penuduh. Kemudian yang terakhir ada hadis taqririyah, yaitu perbuatan sebagian para nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Muhammad, baik perbuatan yang berbentuk ucapan, perbuatan, sedangkan ikrar itu adalah dengan cara mendiamkannya atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati secara mengikat untuk semua umat Islam. Berkaitan hadis dengan Al-Quran, yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan isi Al-Quran melalui perbuatan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Kedudukannya sebagai bayani, maka hadis menjalankan fungsi sebagai berikut.
Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum yang ada di dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid atau takrir. Kemudian memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Keempat, merincikan apa dalam Al-Quran disebutkan sebagai garis besar. Kemudian yang kelima, membatasi isi yang ada dalam Al-Quran secara umum. Kemudian yang terakhir, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, salah dalam penyampaian, penyebutan, atau perilaku saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.